Pemirsa, kasus seorang mahasiswi cantik USU yang tewas di rumah bapak angkatnya menjadi pertanyaan bagi keluarga korban karena banyak kejanggalan atas kematian almarhumah Mahira Dinabila. Kejanggalan pertama ditemukan oleh keluarga korban, surat yang ditemukan di ruang tamu berbeda dengan tulisan korban yang sebenarnya. Selain itu, gembok rumah digembok dari luar. Ayah kandung korban meminta keadilan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri untuk menuntaskan kasus kematian korban yang tidak wajar. Jasad seorang mahasiswi USU bernama Mahira Dinabila yang ditemukan tewas di rumah bapak angkatnya di perumahan Riviera, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, yang menjadi pertanyaan bagi keluarga korban. Pertama kali korban ditemukan oleh pamannya pada tanggal 3 Mei 2023 di rumah bapak angkatnya di dapur rumah dengan kondisi mengganaskan. Saat itu kondisi korban terlentang, ditemukan pada rambut korban dalam kondisi terbakar dan di pinggiran jasad korban ada terdapat warna kuning dengan kondisi kepala tinggal tengkorak. Selain itu kondisi mata korban menghilang, hidung dan kuping hilang. Keluarga menduga kematian korban yang tidak wajar, diduga korban dibunuh karena diperkuat adanya tulisan surat korban ditemukan di ruang tamu berbeda dengan tulisan korban sebenarnya. Rumah dalam kondisi terkunci gembok dari luar. Kejanggalan lainnya, keluarga korban meyakini bahwa korban tidak suka minum teh manis ditemukan di ruang tamu yang telah tercampur dengan potas atau sianida saat korban tewas. Terakhir korban berkomunikasi dengan pamannya pada tanggal 23 April 2023 pada pukul 8 pagi. Pada siang hari korban tidak bisa dihubungi lagi oleh paman korban. Menurut ayah kandung korban bernama Pariono, riwayat korban pada umur 4 bulan korban diangkat sebagai anak oleh Mawardi yang merupakan abang dari ibu kandung korban. Namun sejak itu ayah kandung korban tidak bisa ketemu korban, namun pada saat dewasa korban baru dipertemukan oleh ayah kandung korban. Diketahui pada tahun 2020, ibu angkat korban meninggal dan ayah angkat korban menikah lagi dengan wanita lain. Dan korban mendapatkan warisan dari ibu angkat korban bernama Yuli Anggraini. Pariono, ayah kandung korban, menyatakan yang memohon dan meminta keadilan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kapolri untuk menuntaskan kasus anaknya yang tewas secara tidak wajar. Kejanggalan apa yang keluarga duga di peristiwa seperti ini, Pak? Ya, kejanggalannya banyak ya, seperti gembok di luar, mukanya hancur, badan utuh. Nah, itu kan jadi satu kejanggalan. Seperti surat kan berbeda. Seperti handphone kenapa nggak mau dikasih waktu di malam TKP itu? Sudah itu kenapa di TKP kenapa bisa dia membersihkan rumah itu? Memanggil orang untuk membersihkan rumah itu. Siapa yang membersihkan, Pak? Mawardi manggil orang untuk membersihkan rumah itu. Paman korban juga sebagai kuasa hukum korban bernama Oki Hardiansyah dalam kesaksiannya menyatakan motif dugaan korban dibunuh permasalahan warisan karena korban mendapatkan warisan dari ibu angkat korban bernama almarhumah Yuli Anggraini. Kecurigaan paman korban pun semakin yakin karena adanya penerbitan jual rumah di online yang berada di perumahan Riviera, Kecamatan Medan Amplas. Selain itu, Oki Hardiansyah, paman juga sebagai kuasa hukum korban, menyebutkan korban diduga kerap kali mendapat intimidasi oleh bapak angkat korban sejak ibu angkatnya meninggal. Sebagai kuasa hukum, tindakan abang jadi gimana selanjutnya? Ya, tindakan kita sudah kita lakukan otopsi, kita kasih ke penyidik, ya kepolisian, bukti surat ya diduga telah dipalsukan, dan perkembangan yang segala update pun kita udah laporkan balik, ibaratnya udah ada temuan surat palsu. Nah, apa tuh surat palsunya? Seperti surat keterangan waris. Nah, ini surat keterangan waris, isinilah M, bapak angkatnya, ini Mahira, seolah-olah Mahira, dan ini ibu tirinya. Nah, ini diduga dipalsukan dan dibenarkan oleh Kepling yang memfoto ini ya. Kepling memfoto ini, anak ini. Inilah seolah-olah Mahira, sehingga dirampas hak-hak dari almarhumah Mahira, KTP-nya, surat keterangan waris, apapun dia nggak ada lagi. Sementara itu, Satreskrim Polrestabes Medan saat ini masih melakukan penyelidikan mendalam dan sudah meriksa saksi-saksi termasuk ayah angkat korban dan saat ini masih menunggu hasil otopsi. Tim penyelidik saat ini masih bekerja
rangkaian penyelidikan sudah kita laksanakan. Tim tetap menunggu hasil otopsi untuk mengetahui penyebab pasti kematian. Saat ini tim juga masih melakukan kegiatan penyelidikan untuk permasalahan itu. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Yevi Zebua, Arah Indonesia TV memberitakan. Pemirsa, untuk mengetahui berita update lainnya, jangan lupa subscribe, follow, like, dan share seluruh akun media sosial Arah Indonesia TV.